A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini rahmat, kasih sayang dan rezeki Allah selalu membanjiri dalam diri kita, selalu menyelimutin kita tanpa berhenti sedetik pun, tanpa berhenti sekejapan mata pun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah wajiblah kita mensyukuri semua itu atas karunia keimanan, atas karunia kesehatan, dan atas karunia kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di dalam majelis pada pagi hari ini dalam rangka ketaatan menjalankan syariat Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan juga sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita dan dzurriat kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran, sehingga mudah-mudahan nanti bisa kita ambil ibrah menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu saat ini saya akan menyampaikan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, ya. Nabi Idris alaihissalam nama aslinya adalah Akhnuh. Nama Idris itu memiliki arti sosok yang teguh pendirian dan memiliki pemikiran yang teruji. Hirmisal haramisyah, ya. Oleh karena itu Nabi Idris dikenal sebagai orang yang pertama kali menciptakan ilmu hikmah dan ilmu perbintangan. Di antara ungkapan-ungkapan yang penuh hikmah yang Nabi Idris sampaikan adalah, yang pertama, tidak seorang pun yang mampu mensyukuri nikmat Allah sebanding dengan nikmat-nikmatnya yang Allah karuniakan. Jika berdoa kepada Allah, maka yang pertama adalah ikhlaskanlah niat. Yang ketiga, hidupnya jiwa adalah karena hikmah. Yang keempat, jangan pernah iri dengan keberuntungan yang menjadi bagian orang lain, karena mereka pun menikmati sedikit bagian saja. Yang kelima, barang siapa yang melampaui batas cukup, tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya puas. Yang kelima ini kita teringat dengan sabda Rasulullah bahwa apabila seseorang mempunyai satu lembah emas, maka dia akan mencari dan menginginkan untuk mendapatkan lembah emas berikutnya. Jadi manusia tidak akan puas. Nabi Idris adalah seorang rasul yang diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam alaihissalam. Dalam referensi yang lain ada disebutkan Nabi Syed, ya, Nabi Syed alaihissalam. Tapi di dalam Al-Quran kita tidak mempunyai kisahnya tentang Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adram, putra dari Yarid bin Mihlail
bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Nabi Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Sid alaihissalam. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran serta kemampuan menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti pengenalan tulisan, matematika, perbintangan dan sebagainya. Masya Allah ya, pada zaman Nabi Idris sudah ada ilmu matematika dan perbintangan, ya meskipun sederhana gitu ya, tapi ternyata ilmu itu sudah ada sejak Nabi Idris. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menghukum manusia dengan dalam bentuk hukuman, yaitu kemarau yang berkepanjangan. Kemudian Nabi Idris alaihissalam pun berdoa dan memohon kepada Allah agar ujian hukuman yang diberikan itu diselesaikan, dalam artian adalah ditangguhkan. Kemudian Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah masa musim kemarau dan ditandai dengan turunnya hujan yang lebat. Di dalam buku yang berjudul The Prophet of God Enoch, Nabi Idris adalah sebutan nama Arab bagi Enoch, ya, nenek moyang dari Nabi Nuh. Dia dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Jadi salah satu nabi yang diangkat Allah ke langit adalah Nabi Idris, dan yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Berikut ini Bapak Ibu sekalian adalah beberapa nasihat dan untaian mutiara dari yang disampaikan oleh Nabi Idris. Yang pertama adalah kesabaran yang disertai dengan iman kepada Allah maka akan membawa suatu kemenangan. Yang kedua, orang bahagia itu adalah orang yang waspada dan mengharap syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal yang soleh. Bila kita memohon sesuatu kepada Allah dengan berdoa, maka niatkanlah, ikhlaskanlah niatnya. Demikian pula untuk segala amal ibadah yang dilakukannya. Janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima ini kita ada hadisnya ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, agar kita selalu membasahi lisan kita dengan zikir memuji kepada Allah. Yang keenam adalah janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka sebenarnya tidak banyak dan tidak lama menikmati kebaikan itu. Nah, ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Bapak Ibu, jangan iri kepada orang-orang yang mendapatkan rezeki yang di mata kita, dalam pikiran kita ternyata yang menurut kita adalah jauh lebih besar daripada rezeki kita. Yang ketujuh adalah barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperoleh, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diperolehnya itu. Nah, kalau ini yang ketujuh ini kita banyak disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita, supaya kita dapat banyak bersedekah, membagi kebahagiaan kepada orang lain, sehingga Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan yang kita peroleh menjadi lebih sempurna ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kisah tentang Nabi Idris ini dapat kita pelajari dan ada di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya di surat Maryam ayat 56 dan 57, yang berbunyi artinya adalah, dan ceritakanlah Muhammad
kisah Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Allah memberikan sifat-sifat yang baik untuk Nabi Idris yang meliputi sifat jujur, mengangkat Nabi Idris menjadi nabi, memberikan martabat yang tinggi untuk dirinya. Hal ini tercantum dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Insyirah ayat 4, yang memperjelas makna dari kata tinggi di atas. Artinya adalah dari ayat tersebut sebagai berikut: dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Makna yang terkandung di dalamnya adalah ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Idris. Allah memuliakannya dengan mengangkat Nabi Idris alaihissalam sebagai seorang nabi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Idris juga mendapatkan 30 suhuf, ya, 30 suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Allah juga memberikan Nabi Idris berbagai macam keterampilan dan ilmu pengetahuan. Makna yang tinggi tadi yang di atas juga disebutkan di ayat di atas tadi adalah sebuah tempat yang tinggi. Allah menyebut Nabi Idris alaihissalam yang lainnya dalam surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86 adalah: dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang bertemu dan berbicara dengan Nabi Muhammad saat beliau, Nabi Muhammad SAW, melakukan Mi'raj. Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril pun berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku, Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Nabi Idris dapat menjadi teladan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupannya di bumi ini tentunya. Hal ini dikarenakan Nabi Idris merupakan nabi yang dikaruniai kepandaian dalam banyak bidang, membaca, menulis, berbagai bidang keterampilan. Dengan demikian kita bisa memetik hikmah yang dapat kita pelajari dari Nabi Idris. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Idris alaihissalam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, yang tentu kita sebagai seorang muslim adalah harus mengimaninya karena ada di dalam Al-Quran. Setelah utusan setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris. Nabi Idris merupakan seorang nabi yang tadi disebutkan sangat rajin, kreatif, pandai dan jujur, ya. Ada banyak keteladanan dan hikmah yang bisa kita pelajari. Nabi Idris itu di dalam Al-Quran tadi disampaikan disebut 2 kali, yaitu salah satunya adalah di surat Maryam ayat 56 dan 57, ya. Nabi Idris adalah sama dengan tokoh dalam Alkitab yang bernama Enoch atau Henoch tadi, ya, yang merupakan kakek buyut Nabi Nuh alaihissalam, ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan kajian sejarah, Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam dan Qabil yang beristri Iklimah, ya.
Nabi Idris merupakan cucu dari kakek buyut yang bernama Syed, ya, Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan yang keenam dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Mihlailail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam, ya. Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di daerah Munaf, yaitu daerah Memphis, yaitu di Mesir, ya, di Mesir. Dia lalu berdakwah menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno, itu daerah Irak kuno. Tetapi sebagian lagi berpendapat Nabi Idris alaihissalam itu dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia yang dikenal sebagai Irak pada saat ini. Menurut kitab tafsir, Nabi Idris hidup sekitar sampai 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Pendapat lain mengatakan bahwa beliau lahir di masa Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Idris lahir, adapun sisa umur Nabi Adam 308 tahun. Beberapa kalangan ulama juga berpendapat Nabi Idris alaihissalam hidup sekitar 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Jadi itu sekitar berapa ya? 350 tahunan gitu ya, Masya Allah ya. Nabi Idris alaihissalam dikenal oleh kita sebagai manusia pertama yang menemukan tulisan, dapat menulis menggunakan pena. Itu tadi disebutkan mempunyai ilmu perbintangan, bahkan menciptakan ilmu matematika, ya. Dalam beberapa potongan naskah kuno yang diyakini terkait dengan Nabi Idris alaihissalam oleh para sejarawan, naskah kuno itu kemudian disebut sebagai kitab Henokh, ya. Salah satu cerita dalam naskah itu berisi tentang peradaban tertua di bumi, tentang Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi. Nah, ini kisah tentang Atlantis yang hilang ini sampai sekarang masih terkenal, ya. Juga terdapat di dalamnya ramalan tentang akan datangnya banjir besar yang akan terjadi di bumi. Dan banjir besar itu adalah banjir ketika Nabi Nuh alaihissalam. Ada sejarawan yang memperkirakan bahwa kata pemusnahan yang tertulis dalam kitab Henokh sesungguhnya merujuk kepada Bani Qabil. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan 30 lembar mushaf atau suhuf sebagai petunjuk untuk diajarkan pada kaumnya. Nabi Idris, Bapak Ibu sekalian, juga dikenal sangat peduli terhadap peradaban sosial dan pembangunan, sampai disebut beliau itu membangun sekitar 188 kota di daerah Irak tadi, ya, baik Irak kuno maupun Irak modern sekarang, Babilonia. Nabi Idris juga dibekali kemampuan untuk menciptakan berbagai alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Riwayat yang masyhur mengatakan bahwa Nabi Idris wafat di langit keempat. Hal ini merujuk dalam hadis mengenai Isra Mi'raj yang diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Idris di langit keempat. Ada keyakinan di sebagian umat muslim bahwa ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang. 2 hidup di bumi dan 2 hidup di laut. Ini walau alam ini, ya. Ini kan suatu keyakinan ya walau alam lah. Silahkan yang meyakini mangga, yang tidak juga mangga. Kita menurut kepada Al-Quran yang kita dan hadis yang kita pelajari. 2 nabi itu adalah yang ada di bumi yang sampai sekarang itu adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Walau alam, ada beberapa kalangan yang masih meyakini. Sementara 2 yang ada di langit, kalau ini ada nasnya, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa. Tetapi masih ada perdebatan pendapat tentang kematian Nabi Idris. Yang satu mengatakan beliau diangkat ke surga, kemudian beliau wafat ketika diangkat ke langit. Ada juga yang menyampaikan beliau wafat di bumi.
Wallahu a'lam bishawab ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada masanya Nabi Idris harus berjalan berkeliling untuk berdakwah mencari pengikutnya. Pada masa dakwahnya Nabi Idris, Nabi Idris adalah nabi yang sangat giat berdakwah. Dia pendidik dan berkeliling tanpa mengenal lelah. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Idris untuk memberi peringatan kepada keturunan Qabil ya, anak Nabi Adam yang durhaka. Masya Allah ya. Keturunan dari Qabil bin Adam bin Nabi Adam memiliki 5 buah berhala yang mereka sembah selain Allah. Masya Allah. Jadi dari masa Qabil itu sudah ada berhala, yaitu berhala Wud, berhala Siwa, Yagut, Ya'ud, dan Nasr yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Masya Allah, sudah ada dalam Al-Quran. Karena kelalaian dari keturunan Bani Qabil ini beribadah kepada Allah, dan ketika kebrobrokan mereka kian bertambah, maka Nabi Idris inilah yang dirisalahkan oleh Allah, diutus Allah untuk menyampaikan dakwahnya, mendakwai mereka di dalam jamaah selama 3 hari. Maka umat tersebut kemudian diajab dengan musim kemarau yang sangat panjang. Itu ketika didakwai oleh Nabi Idris ya, keturunan Qabil ini yang sudah membangkang ini juga membangkang juga, tidak percaya kepada dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi Idris. Maka kemudian Allah menurunkan azab berupa kemarau yang sangat panjang. Kemudian Nabi Idris kasihan melihat umatnya, umat Qabil ini, kemudian mohon kepada Allah untuk mengakhiri kemarau tersebut, dan Allah mengabulkan hujan, kemudian mengabulkannya dan menurunkan hujan sehingga tanaman-tanaman kembali tumbuh. Namun Bapak Ibu sekalian, bukti tersebut nyatanya tidak cukup membawa umat Qabil ini untuk mengikuti Nabi Idris dan kembali ke jalan yang benar. Kemudian Nabi yang sangat giat beribadah, Nabi Idris ini pun setiap harinya dilaporkan Nabi Idris ini banyak juga beribadah kepada manusia. Nabi Idris, Bapak Ibu sekalian, diberi 30 syuhuf atau wahyu oleh Allah. Dia tidak pernah malas membaca dan siang malam membacanya dan berkunjung bersama malaikat yang suka berkunjung kepadanya dan kepada Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam dikabarkan juga merupakan manusia pertama yang membuat peraturan undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat, yaitu dengan 188 undang-undang yang pernah dibuatnya yang terkait dengan naskah kuno Henokh ya, naskah kuno Henokh. Walau alam Bapak Ibu sekalian, saya juga belum pernah, mohon maaf, belum pernah membaca ya naskah kuno Henokh. Ini saya membaca dari referensi-referensi yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk menghadapi umatnya yang sesat ini, Nabi Idris ternyata dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemampuan dan mukjizat. Yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan, Nabi Idris pintar baca dan tulis. Nabi Idris sangat paham tentang merawat ternak dan menanam tumbuh-tumbuhan. Nabi Idris paham ilmu perbintangan dan bahkan mengenal hitung berhitung ya. Nabi Idris juga bisa menunjukkan arah dengan bintang tadi, membuat waktu dan kondisi cuaca. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah kisah Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita, bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita saat ini, agar kita terus taat istiqomah dalam menjalankan syariat Allah ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan, dan silahkan diberikan saran-saran yang hikmah untuk kebaikan bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.